Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dan senantiasa menyeru, membujuk, membawa, membimbing umat supaya selalu berada di dalam agama yang kokoh, agama yang dipenuhi dengan dua nikmat. Nikmat zahir disebut dengan sifat, nikmat batin disebut dengan syariat atau tasawuf. Dan kepada para sahabat sekalian yang menjadi ikutan pembimbing tanya, so macam para sahabat yang terdekat, Bandung dia ketempat menumat dalam mudik. Sejak Abu Bakar terpetunjuk sebenarnya kepada Allah. Sejak Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, bantu dronya macam yang sebenarnya kita itu adalah menjadi pedoman bagi kita untuk tamu-tamu kita dengan Nabi Muhammad dalam keridaan Allah dan di dalam surga. Kalimat samping. Kemudian kalimat samping juga rahmat dan kesejahteraan kepada para ulama-ulama baik mutaqaddimin mutaakhiri yang amilin, yang beramal dan yang berasaskan ahli sunnah wal jamaah dan warasatul anbiya. Wa innama lam yuwarrithuna lil ulama dirhaman wala dinaran wa innama yuwarrithul ilma. Rasul tidak mempustakai kepada umat uang, emas dan perak, tidak. Tetapi Rasul dipustakai kepada umat adalah ilmu. Jadi contoh macam ulama-ulama yang berilmu seperti ilmu zahir, ilmu batin atau disebut dengan syariat, syariat, hakikat dan ma'rifat, itulah ulama yang warasatul anbiya. Karena anak wajib kalimat samping pada bersababiah dengan acara wonyo, yaitu almarhum ayah anda Abu Rohani Gedenyo bersama dan juga Umi yang berada di Subang, dan kepada seluruh gure-gure Bandung dari golongan mursyid, khalifah dan pimpinan jamaah dan seluruh para hadirin wal hadirat pun daripada bahkan dari daerah Rampidia, Lamaina hingga tu berjejeran kepada Kalang dan juga kepada Kualarian dan seterusnya, Kecamatan Indrajaya dan Kecamatan Lamno dan juga Kecamatan Long, seluruhnya hingga kepada jamaah yang paling baru, yaitu yang dari Long, dari desa Monmata. Nah, dari jamaah dari Monmata banyak. Nah, dulu kayak jalan berdua tu dia punya rame ni dulu kami. Oh, kami berarti nya jamaah baru, terubah baru berumur 4 jam kurang daripada 24 jam. Baru 20 jam. Karena baru kamu bersama dengan masyarakat dan pimpinan di desa Monmataru sekitar pokok atau pohimam baru yang insyaAllah ambil bahagian yang kami tahu juga dengan bahagian daripada cucu almarhum Abu yang nanti tiba, dan seluruh jamaah-jamaah Bandung yang tak berhadir, yang bahulanya butuh perjuangan dan butuh pengorbanan sehingga kita korbankan kerja hanawannya belanja habis bahulanya hanya satu tujuan,
untuk bedanya memuliakan gure. Tanpa memuliakan gure ada negatifnya. Man istakhaffa ustazahu ibtalahu Allahu bi salati baliyatin. Siapa-siapa orangnya yang meringan-ringankan gurunya. Wacana acara mendoa gure hana peduli. Niscaya Allah akan memberi badan perkara. Yang pertama, yarfa'ullahu barakata min kasbihi. Segala usahanya Allah cabut keberkatannya. Rasadi munyogedannya na gure dan hana da pumulia gure tak anggap remeh. Pula macam usaha yang kagedenya buka selamanya, sebaiknya kacuk adu yo golong mempunyai sejak habis hidup dalam tanah. Itu negatifnya. Yang kedua, nasiyallahu ilmahu, Allah berdua ilmu yang enam temu. Dan yang ketiga yang paling buruk, yang rujuk minat dunia berdaya iman, ketika meninggal dunia tidak dapat kebersamaan tanyo dengan iman. Iman tidak lain, tanyo meninggal tak boleh. Hana iman, kapan hana iman? Karena tanyo hana gure. Wate hana gure, maka syaitanlah bertindak gurunya. Man la syaikharahu fa syaikhanuhu syaikhuhu. Siapa yang tidak ada gurunya, maka setan orang itulah yang bertindak sebagai gurunya. Na'udzubillah. Maka kita yang kabar hadirnya tidak lain hanya karena memuliakan gure. Para hadirin ahli tarekat yang dimuliakan Allah, setiap tahun lagi dipegang oleh Nabi Ibnu telah menjadi rutinitas untuk kiranya berkumpul bersama, berdoa untuk almarhum sambil gayuh tujuh ramai-ramai yang disebut akbar daripada tujuh lain, lebih ramai daripada tujuh lain. Yokus kiranya lakukan kalau masa almarhum Abu setiap tahun sekali, maka oleh kiranya sambil menyelam minum air, sambil terputar ulang tahun untuk almarhum Abu, kiranya senang perjuangan kebaikan Abu untuk kiranya dan cucu-cucu kiranya ambil kesempatan untuk tujuh rame-rame. Karena ketika kiranya tujuh rame-rame bukan tiada nilai di dalam agama. 4 perkara Allah berikan ketika terjadi tujuh rame-rame. Yang pertama, afat bihimul malaikat. Bila sempat duduk ramai-ramai berjamaah, bukan saja dengan sesama manusia di sini, tapi kita juga duduk sama-sama dengan para golongan malaikat. Jadi waktu itu tujuh rame-rame insya-Allah di tempat-tempat yang kosong dipenuhi oleh malaikat, melainkan kita tidak bisa melihat. Yang kedua, khasiat humur rahmah. Waktu kita lakukan tujuh ramai-ramai itu, rahmat Allah duple, basah baju, basah kelegong, basah kupiah, basah seluruh apa adanya bersama yang nabatanya. Jadi ketika kita setiap tujuh berjamaah, berarti urun yang tujuh dimandikan oleh Allah dengan rahmat bahasa Arab, dengan kasih sayangnya Allah. Yang ketiga, nuzilat alaihi mustakinah. Allah turunkan ketenangan di dalam jiwa yang tidak bisa diukirkan dengan lidah, cuma bisa dirasa. Kemudian yang terakhir, wa zakarahumullahu fi man 'inda. Allah menyebut satu persatu urun yang tujuh berjamaah namanya pada golongan malaikat yang ada di sisinya yang disebut Rafiqul A'la. Malaikat yang tinggi berdamping Allah, artinya malaikat yang bekerja dekat dengan Allah. Waktu ketiga, dengan jamaah yang melakukan tawajuh bersama, para malaikat itu mendengar dan mendengar. Yang ketiga, waktu meninggal kurun yang sering tawajuh berjamaah, itulah mereka-mereka
yang menyalami, yang sambut, yang terima misalnya, wateka kuoroh tayo di keharibaan Allah Ta'ala. Maka justru karenanya perlu kita bertarikat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan kalau istaqamu ala tarikati la asqainahum ma'an ghadaqah. Kalau seandainya kamu istiqamah, kalau seandainya mereka bisa istiqamah di atas menjalani tarikat, menempuh suatu jalan untuk wabah Allah dan kekal, la asqainahum ma'an ghadaqah, sungguh kami berikan kepada dia kehidupan yang kuat, air yang memuaskan. Artinya air ini adalah sumber kebahagiaan. Di mana desa mana baik, lagak hati, desa itu adalah indah dan bagus. Di mana satu desa yang susah air, susah dalam hidup. Jadi ma'an ghadaqah, air yang kuat adalah Allah berikan kehidupan yang sangat mulia. Kita ni orang Bandungnya kan perlu udik mangat ini. Perlu udik mangat dunia dan akhirat. Tapi janji Allah, kalau ingin kita hidup yang mewah, hidup yang mangat, hidup yang sempurna, kita harus istiqamah ala tarikat, menempuh jalan wabah Allah lewat zikir, beristiqamah. Makna istiqamah kemudian alih tadamam dan kemandian, tapi alih tadamam tarikat dan keamalkan tarikat. Kebahagiaan dan kesengsaraan itu hak Allah. Itu hak Allah. Wallahu af'alul lima yurid, itu maknanya. Nah yang hamba duduk kaya, terserahlah Allah. Nah yang duduk gasin, terserahlah Allah. Nah yang duduk susah, nah yang diberi ketenangan, itu adalah hak otonomi penuh pada Allah terhadap hambanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Contoh macam yang Allah berikan petunjuk kepada dia, fahuwal muhtadi, itulah orang yang terpetunjuk. Munyoknya manusia dipetunjuk oleh Allah, niat orangnya dipetunjuk, fahuwal muhtadi, fahuwal muhtadi. Muhtadi na alif al-hina. Munyok na alif al berarti kalimat isim lah. Munyok kalimat isim faedahnya istimrar. Makna istimrar, orang itulah yang terpetunjuk. Mana istimrar? Bersegaran. Sejak di dunia dia mendapat petunjuk Allah, hingga kepada akhirat pun dia berada di dalam petunjuk Allah. Yang itu makna di dalam ayat yang lain yang sama, artinya may yahdillahu fala mudilla lahu. Contoh macam yang ditunjuk oleh Allah, fala mudilla lahu. Tiada lain, tiada orang yang mampu mudilla lahu, yang menyesatkan dia. Bagaimana orang yang ditunjuk oleh Allah, itulah orang yang bisa mempertahankan di dalam melakukan amal ibadah dan di dalam menempuh jalan hubungan antara hamba dengan Allah. Orang yang ada petunjuk tetap di dalam petunjuk. Dalayu tabuyu, orang menyiapkan petunjuk oleh Allah untuk sesat kembali tidak mampu. Ada bukannya? Tapi menyatakan orang yang sesat oleh Allah, Allah juga menyatakan pada ujung ayat yang kami baca, may yahdillahu fahuwal muhtadi, sesuatu yang kami petunjuk oleh Allah, yang kemudian yang boleh petunjuk. Wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyida.
dosa macam yang kata bersesat oleh Allah, falan tajidalahu, maka takkan dapat untuk dia wali yang murjidah, seorang wali yang murjid. Dosa macam yang kata bersesat oleh Allah, falan tajidalahu, lannya nafi ta'bid. Makna nafi ta'bid untuk tidak selama-lamanya. Maksudnya untuk tidak selama-lamanya, satu lagi makna logis. Falan tajidalahu waliyan murjidah. Takkan dapat seorang murjid yang wali Allah dalam hidupnya. Dapat adanya makna wali yang murjid, itulah murjid yang sempat ada mengkereta. Monya tahu makna bahasa katanya dalam noyo begini. Soal yang kata sesat di Allah, soal mati hana roh mutimun cabang cari. Tanya bahasa no. Oh, tahu bahasa kecamatan tiap kecamatan. Mupayang dunia tuan mana? Nah, jadi ya, le mupung mana mupung, asal terjadi mau dia mupungnya, benar? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kalau orang yang kata oleh Allah, ditunjuk petunjuk oleh Allah turunnya, yufaqihu fid-din. Faqaha fi ilmu ta'di, fi ilmu ta'di dengan beberapa bab. Yufaqihu, Allah berfaham kepada dia, Allah berhubung kepada dia dalam urusan agamanya. Jadi seluruh yang dihukum. Nah, ini bukan hanya berarti mengenai hukum nun. Berarti tukang pudah dia, tengku tukang perubut dia. Tapi yang dihukum adalah Allah yang dihukum. Jadi kira-kira Nabi Muhammad Ibrani takun hana calon ribu. Ibrani takun bangai di guru Nabi Muhammad tidak berani menyobit takun sudah semangat. Kebahagiaan terjadi. Tapi Allah berfirman kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak sanggup menunjukkan orang yang gata-gati. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yang dia sekadar biasa dalam tabung umum, lakon kalau dia petunjuk oleh Allah, kami mengkira wali yang bersih, kamu kereta di Allah. Jadi, maka nakun kebenaran kereta di Allah, yang makna kerja dunia kemudian. Jika aradallahu bi'abdin khaira, awqa'ahu ma'asufiyah. Apabila Allah juga menunjuk kebaikan kepada diri hamba, kebaikan di dunia, sampai tuan kebaikan oleh akhirat. Awqa'an, hanya daripada waqa'an. Awqa'an, af'ala, lebih pasti. Kepejatuh orangnya, keperluan orangnya, ma'an sufiyah bersama dengan orang sufi. Orang sufi, orang gagih hati. Geduk bersama kenal. Kah kenal. Berpilih sabar-sabar kapan. Nyo nak fikir nyo. Dan berpilihnya. Tidak mungkin. Menyokan berpilih. Nyo tu orang di dua kampung. Kampung menghentikan. Kampung kepentingan, tapi roh kunili Allah. Nyo dia orang dari sana je, dipilih, yang dipilih, baulnya kita nyo. Mutaho, dia mutaho kita nyo pada hakikat oleh Allah. Kamu dia ya Allah, anilun bunyiu budunya ya Allah. Muhut katanya, munyohana kenal kurahkan irada Allah. Selamat tinggal luar. Ya Allah menunjuk petunjuk kepada permohonan ya Allah. Memang ingin bantu murahkan, bantu ingin kalau istrinya mesti petunjuk Allah. Dan dia ibu, lakukan kena mesti petunjuk Allah Tuhan. Yang suri dan saleh. Tapi menyatakan diri Allah hanya diberi tetap selamat tinggal di luar. Yang taruh tanda di dalam ayat yang begitu gamblang. Jelas kata, wa may yudlil falan tajidalahu waliyan murjidah.
Contoh macam yang kagum sesat oleh Allah. Tiumu dek. Han bertemu dia wali yang seorang wali yang mursyid. Tutunan wali. Makna wali yo munyo wali bata Aceh wali karung. Munyo bak bagi harta munyo anak do mulai do badannya bertemu dia. Itu namanya wali orang dekat. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Urang munyo kadir ku wali Allah hana dimaksud hana guna. Perkara dalam dunianya hana dimaksud hana guna. Perkara dalam kubur pun hana dimaksud hana guna. Kejadian di akhirat pun tidak ada rasa maksud, tidak ada rasa guna. Yang prinsip perasaan aulia Allah. Mayang teh aulia Allah. Ala inna ahla dzikri ahlullah. Yang penjelasan. Jadi, adakah tidak kamu ketahui ahli zikir itu mana ahli zikir telah dicalonkan dirinya sebagai ulun yang berzikir. Maknanya jika kita mengkerekat pada hukum lari. Sebab di dalam tarekat amalan tadi memperbanyakkan zikir Allah. Siap untuk berzikir, damang tarekat. Kalau siap untuk berzikir, baik damang tarekat. Soalnya minat urang berzikir, ngan urang hanada jamun dino. Lebih ramai hanada. Lebih ramai hanada. Golong galak untuk berzikir. Baik damang tarekat dipakai ini. Yang kedua menyatakan cerita damang tarekat amalan di dalam bidang yang bertarekat mengamalkan, memperbanyakkan zikir Allah. Wajah kali zikir Allah, lahir batin Allah. Wapa lagi menyatakan cerita buat pelajaran zikir jami'al badan asal asal wal ajmar. Setiap orang boleh Bandung menyebut Allah. Menyebut wate syukur mawak dan dimengme zikir jamil badannya iblis kewalahan. Jika mencamang bergati dibak kaki na boleh. Jika mencamang bersapai na boleh. Jika mencamang daerah kawasan kaku juga na boleh. Setiap boleh yang na bak badan. Orang yang mengamalkan zikir jami'an badan atau pelajaran jami'an badan Bandung ikut berzikir. Ketika setiap orang mulai berzikir dikeluar mu'min syaitan kata Rasul. Menyebut Allah. Ini menjauhkan syaitan. Yang kedua menyatakan dari ahli tarekat. Ketika sukrit maut kewalahan yang sangat parah bagi syaitan. Ana recamang dalam tubuh. Karena setiap orang boleh Bandung berzikir. Yang zikir jami'in badan tanpa tertuluk 20 hari. Hari yang ke-20 kita yang dapat kaitan zikir pelajaran tersebut. Maunya kader dalam zikir itu namanya ahli zikir. Menyambung zikir judi belum disebut namanya penjudi. Tapi menyokap tiap malam orang yang menjudi, menjudi, akhirnya tetaplah namanya menjadi penjudi. Kebetulan penjudi karena terlalu banyak menjudi. Orang yang mengajar tidak banyak, hanya kebetulan ahli zikir. Itu sebagai masyarakat biasa dalam Islam. Akai kepimpin linggu, wajah kanuri bungong padi na mengatip cici. Olehnya wajah na kanuri lehpur kanuri baru mau meninggai, kepakat mengatip ikut juga mengatip. Tapi belum dinamakan dia sebagai ahli zikir karena mengatip punya kepakat. Tapi punya dari mengatip tiap ketika, maka sebenarnya orang itu ahli zikir. Ala inna ahla zikrillah ahlullah. Orang yang sudah banyak zikirullah itu adalah ahlullah. Mana ahlu itu keluarga. Mana keluarga yang sepuluh yang itu wadi.
Maknanya kajian ke wali Allah. Seorang yang kajian wali Allah yang wajib dan ikut ledekannya dalam syarikat Naqsyabandi kepada setiap penganut pengamal syarikat Naqsyabandi wajib kita iktikadkan gure gedanya adalah wali Allah. Yang para mursyid tidak menganjurkan, hai tolong ikut saya ini adalah wali Allah. Tidak. Sahabat lagi gedanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami baca selawatkan kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qul, katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammadin. Ana dukun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikan rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kamu. Rasulullah tidak menyuruh agar dirinya disebut Sayyidi penghulu. Tapi terserah kepada kita sebagai umat. Ketika kita sebagai umat yang membesarkan, mentakzimkan, memulia Rasul, otomatis kita tidak berani menyebut namanya langsung, melainkan kita sebut takhta satu keagungan, menyebut sama Sayyidina. Maka tentang baca selawatnya itu tergantung kepada kita. Munyo ka pemulia Nabi, takun Sayyidina, munyo hana ka pemulia Nabi, bekun Sayyidina. Lagi yang macam ni. Terutama lagi nan ayah kanyo Yusuf. Anak yang pertama memanggil kepada ayah, hai Yusuf, kajuk main kedua nama 5 meter. Di anak yang kedua, dia berkata, wahai ayah Yusuf, nunjuk main kedua betul. Yang artinya sebagai perbedaan, anak yang pertama nada atau anak kedua, yang boleh jawaban, yang nada. Anak yang kedua, karena dia menyebut ayah. Yang kun Yusuf nada. Ada, apalagi dengan Rasulullah. Maka justru karena itu, memang kalau kita dengar kepada hadis, Rasulullah tidak menyuruh dirinya menyebut Sayyidi penghulu. Rasulullah orang merendahkan diri. Tapi terserah Pak kita umat. Kalau Nabi Muhammad perlu dijunjung bahkan itu wajibkan terawih. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu orang punya hormat. Tapi menyatakan diri orang tidak punya adab dengan Rasul, dia pasti selawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Ada ampuna. Ampun timbuh no. Naik ke tubuh saya. Maka demikian pula kalau mursyid mereka tidak menyuruh kepada seluruh anak murid rohaninya, hai tolong sebut saya adalah wali Allah. Anak boleh. Tapi kita ahli tarekat diperintahkan sebagai hormat kepada mursyid yang mursyidnya sebagai dengan Rasulullah, bak pihak talqin dan bai'ah ilminya kepada kita berhak kita hormati dan berhak kita iktikadkan mursyid kita itu adalah wali Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah. Habib Ubir kan telah menyampaikan ayat dulu. Dalam pembacaan Al-Quran dulu. Dalam pembacaan Al-Quran oleh Qari dulu. Dengan ayat yang dibaca oleh beliau juga jelas kepada kita. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Dia pun lagi. Oh, tu ke Bagaimana anak lat kelak di buku orang saya masuk lat mah kan? Kita pun jawab juga kita. Kalau kita buku di mana tu kan masuk. Kita buku bang yang sama we ikut dia ni ke tu kan. Yang macam ni yang tak boleh berbuat daya tu.